Selanjutnya Ustadz, apakah tahsin ataupun tajwid ini bisa kita pelajari sendiri tanpa seorang guru? Kan sekarang ini banyak nih di medsos seperti itu. Iya, betul ya. Ya, mempelajari tahsin ataupun tajwid sendiri ya, otodidak lah kalau bahasanya ya, otodidak. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode belajar Al-Quran ini beliau sudah tinggalkan, artinya sudah beliau contohkan kepada kita. Itu kita lihat dari beberapa kejadian dan juga beberapa hadis yang terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah setiap adanya ayat yang turun, maka beliau itu selalu panggil para sahabat. Dipanggillah para sahabat, misalnya diantaranya ada Zaid bin Thabit ya, yang memang dikenal dengan penulis Al-Quran. Jadi mereka itu bukan hanya menulis, yang paling pertama itu mereka disuruh oleh Rasulullah adalah untuk baca dulu. Nah, baca dulu. Kemudian sesudah membaca, Rasulullah membenarkan. Nah, maka disimpulkan oleh para ulama kita dalam belajar Al-Quran itu dua metode harus ada. Yang pertama adanya talaqi, yang kedua ada musyafahah kalau istilah bahasa Arabnya. Artinya talaqi itu adanya pertemuan ya. Misalnya kita begini, kita duduk berdua begini, ada pertemuan antara guru dengan muridnya. Bukan hanya pertemuan, adanya juga al-musyafahah, ada bibir ke bibir. Artinya saya mengambil Al-Quran daripada guru saya, dari bibir beliau langsung. Artinya begitu ada kesalahan daripada saya, beliau yang benarkan. Artinya ya, inilah yang disebut dengan metode belajar Al-Quran, harus adanya pertemuan antara guru dengan murid, dan juga harus ada langsung si murid mengambil Al-Quran daripada bibir, daripada mulut gurunya. Istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, maka bagi orang yang kemudian membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran melalui otodidak, sekarang dengan YouTube lah, ataupun dengan media-media sosial yang lainnya, ini sebenarnya bukan kita katakan tidak ada nilai positifnya, ada. Tetapi yang nilai negatifnya juga sangat besar. Kenapa demikian? Karena ketika kita belajar Al-Quran melalui otodidak, ya, yang Al-Quran video itu ketika kita salah tidak mengingatkan kita. Artinya kalau kita salah ya udah gitu, lewat begitu saja. Kita kadang-kadang apalagi bahkan ini sering saya dengar kalau di pengajian-pengajian itu begini, Ustaz, kami kalau baca Al-Quran sendiri di rumah itu kayaknya benar semua, Ustaz. Nah, itu juga ada. Jadi kadang-kadang penyakit itu juga ketika itu lahir pada kita, karena ini kayaknya udah betul ini dengan video yang tadi kita baca. Maka kemudian dengan dengan ilmu yang kita dapatkan dari situ, kita merasa itu sudah betul, dan kita menganggap mungkin kita sudah baguslah baca Al-Quran dan nggak perlu kepada guru yang lain. Ini juga hal negatif yang ditimbulkan mungkin daripada kita belajar tanpa guru. Seperti itu. Merasa sudah pintar. Ya, merasa sudah pintar, betul. Tapi belum pintar. Belum pintar.